apabila dengan NPM 22 10 30 30 21. Di sini ini akan melakukan titrasi asam dan basa. Alat bahan yang digunakan yaitu statin, larutan cuka, indikator pH, larutan NaOH, lampu merliat. Selanjutnya yaitu ada gelas ukur, gelas beker, corong, pipet tetes, pipet gondok, dan akhir adalah pipet. Kami di sini akan melaksanakan praktikum titrasi asam basa. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita memasang statif dan rem secara tegak lurus agar tidak terjadi kesalahan saat disusun skala. Langkah yang kedua yaitu kita memasukkan larutan NaOH ke dalam buret dengan menggunakan corong. Dengan menggunakan corong bertujuan agar larutan NaOH tidak tumbah. Memasukkan larutan NaOH ke dalam buret hingga mencapai pada titik batas yaitu titik 0. Pembacaan skala meniskus harus tegak lurus yaitu permukaan bawah dari garis lengkung tepat pada tanda batas. Apabila kelebihan kita bisa menguranginya dengan menggunakan pipet tetes. Pastikan larutan NaOH tepat pada titik 0. Ambil larutan cuka dengan menggunakan pipet gondok sebanyak 10 ml. Pengambilan larutan cuka harus sesuai dengan tanda batas. Pastikan sebanyak sesuai dengan titik itu. Selanjutnya, masukkan larutan cuka ke dalam lampu merliat. Setelah itu, tambahkan indikator pH sebanyak 3 tetes. Setelah itu, lalu kita menitrasi larutan tersebut dengan menggunakan larutan NaOH. Sambil digoyang-goyangkan hingga larutan cuka mencapai titik akhir titrasi yaitu dengan terjadinya perubahan warna menjadi keunguan. Kita mengambil indikator pH menggunakan setelah mengalami perubahan warna, titrasi bisa dilanjutkan. Larutan NaOH yang digunakan untuk menitrasi larutan cuka sebanyak 36,6 ml. Berikut ini merupakan hasil titrasi yang mengalami perubahan warna menjadi muda. Kesalahan-kesalahan dalam titrasi asam basa. Kami di sini akan melaksanakan praktikum titrasi asam basa dengan cara yang salah. Langkah pertama yaitu kita memasang statif dan rem secara tidak tegak lurus. Seharusnya yang benar yaitu dengan tegak lurus agar tidak terjadi kesalahan pada saat membaca skala. Langkah yang kedua yaitu kita memasukkan larutan NaOH ke dalam statif buret tanpa menggunakan corong. Memasukkan larutan NaOH ke dalam buret tanpa menggunakan corong dapat memicu ketumpahan larutan NaOH sehingga larutan NaOH tumpah dan berjajar-jajar. Kesalahan berikutnya yaitu larutan NaOH melebihi tanda batas atau pembacaan skala tidak tepat pada tanda batasnya. Apabila terjadi kelebihan larutan NaOH, kita bisa menguranginya dengan menggunakan pipet tetes. Ini benar ya.
Pastikan tepat pada titik nol. Langkah selanjutnya yaitu mengambil larutan cuka dengan menggunakan pipet guna sebanyak 10 ml. Praktikum yang benar yaitu seharusnya asam cuka tepat pada garis ini. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan larutan cuka ke dalam Gelas bekas. Seharusnya langkah yang benar yaitu masukkannya ke dalam labu Erlenmeyer. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes ke dalam larutan cuka. Selanjutnya kami akan melakukan praktik titrasi asam basa. Setelah itu kita titrasi larutan tersebut. Kesalahan berikutnya yaitu pada saat proses titrasi asam basa, larutan didiamkan saja tanpa dilakukan atau tanpa digoyang-goyangkan. Kesalahan yang lain yaitu pada saat proses titrasi asam basa, setelah mengalami perubahan warna, proses titrasi asam basa tidak langsung dihentikan, tetapi sampai larutan berubah menjadi warna yang pekat, ungu pekat. Ini merupakan hasil dari praktikum titrasi asam basa dengan cara yang sama. Pembahasan perhitungan titrasi asam basa menghitung kadar asam cuka. Diketahui di mana VNaOH sebesar 500 ml dengan MnAOH sebesar 0,1 molar. Volume CH3COOH sama dengan 25 ml dan volume aqueous sebesar 75 ml. Lalu ditanya gram NaOH dan pada persen cuka. Setelah itu kita akan mencari massa dari NaOH atau gram dari NaOH dan menggunakan rumus M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mililiter, dimana M sama dengan 0,1, gramnya belum diketahui dan mr-nya 40 dikali 1000 dikali volume NaOH awal yaitu 500 ml. Setelah itu kita hitung gram dikali 1000 di per 40 dikali 500 sama dengan 20.000 ml. Lalu kita kalikan silang, 0,1 dikali 20.000 sama dengan gram dikali 1000, dimana gram sama dengan 2000 di per 1000 dihasilkan gram dari NaOH sebesar 2. Lalu setelah itu kita mencari konsentrasi dari cuka dengan menggunakan rumus MB kali VB dikali B sama dengan MA dikali VA dikali A. MB nya 0,1 dikali VB 36,6, dimana VB nya merupakan volume NaOH yang telah digunakan pada saat titrasi. Lalu B nya 1 sama dengan MA belum diketahui dikali VA sama dengan 10 dan A nya 1. Lalu kita hasilkan 3,66 sama dengan MA dikali 10. MA sama dengan 3,66 di per 10. Lalu kita peroleh MA sebesar 0,366 molar. Ini merupakan massa sebelum pengenceran. Lalu kita mencari menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2, dimana kita akan mencari M1 dikali V1 sama dengan 25, M2 diketahui 0,366 dikali V2 sebesar 100, M1 dikali 25 sama dengan 0,366 kali 100 36,6, dimana M1 kita peroleh sama dengan 36,6 per 25, M1 sebesar 1,46 molar. Ini merupakan konsentrasi asam setelah pengenceran. Lalu kita mencari
B. Persen cuka, di mana dicari dan menggunakan rumus X sama dengan 17,4 dikali 100% sama dengan 1,46 diper 17,4 dikali 100% sama dengan 8,41%. Sekian praktikum titrasi asam basa yang kami lakukan. Terima kasih. Menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.